Sebenarnya ada juga dari mahasiswa angkatan 2024 yang sudah kuliah 2 semester. Tetapi mereka pada saat itu masuknya agak terlambat ya, jadi istilahnya mahasiswa KIP susulan. Nah, jadi teman-teman kamu mungkin ada kok, saya belum diumumkan nih namanya ya. Nah, bersabar saja karena biasanya pengumuman itu keluar bulan September. Nah, ada juga bahkan yang keluar itu di bulan Oktober setelah nanti PKKMB dilaksanakan. Nah, itu biasanya nanti menyusul ikut PKKMB-nya tahun depan. Nah, yang angkatan 2024 tahun ini itu mereka yang ikut KIP susulan ya. Jadi mereka juga akan ikut hadir di PKKMB ini. Tetapi untuk mahasiswa 2024 ya Bapak Ibu, itu hanya akan mengikuti acara PKKMB di hari pertama saja ya. Sekali lagi, untuk mahasiswa angkatan 2024 yang ikut PKKMB tahun ini hanya ikut di hari pertama saja. Sedangkan mahasiswa baru yang 2025 itu ikutnya di 2 hari ya, hari Jumat dan Sabtu ya. Nah, tanggal berapa? Agenda kegiatan hari pertama yaitu hari Jumat tanggal 12 September 2025 ya. Dimulainya itu nanti kalian harus sudah ready ya di kampus, di pos 1 nanti akan dijelaskan pos-posnya itu jam 5.30. Jadi kalian bangun, mandi, sholat subuh dulu bagi yang muslim ya. Kemudian siap-siap lalu langsung meluncur ke Politeknik TDC. Tidak boleh membawa kendaraan ya. Jadi nanti bisa diantar oleh orang tuanya atau bisa kita ikut membantu mamang-mamang Gojek atau ojol ya. Kemudian nanti lebih detailnya nanti sama bagian acara akan menjelaskan. Kemudian di hari kedua, hari Sabtu 13 September 2025 itu juga sama ya. Nanti lebih detailnya juga sama seksi acara. Nah, jadi teman-teman, pelaksanaan PKKMB ini akan dirancang dengan menggunakan prinsip zero waste. Kita akan meminimalisir sampah sesedikit bahkan sampai 0 ya, sebagai wujud nyata kepedulian kita terhadap lingkungan dan masa depan yang berkelanjutan ya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Nah, jadi makanya nanti kalian harus diwajibkan membawa tumbler atau botol minum sendiri ya. Kemudian tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jadi minimalisir sampah di acara PKKMB dan bahkan terus sampai kalian lulus dari Politeknik TDC seperti itu. Nah, akhir kata teman-teman ya, mari kita ikuti rangkaian PKKMB ini dengan penuh semangat, keterbukaan dan niat untuk belajar serta berkembang bersama. Semoga kegiatan ini menjadi langkah awal yang baik untuk mengawali perjalanan akademik dan kehidupan kita di Politeknik TDC Bandung. Pintu masuk Politeknik TDC Bandung sudah terbuka, silahkan kalian masuk, kita berdiskusi, berbincang bersama untuk menjadi Sivitas Akademika Politeknik TDC Bandung. Pergi ke Pati membawa delima, dijual di pasar akhirnya habis jual. Teman-teman, selamat mengikuti PKKMB 2025, semoga lancar dan sehat semuanya. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Ketua Pelaksana PKKMB Politeknik TDC Bandung tahun 2025, yakni Bapak Syahrudin Faisal SST, yang telah menyampaikan kata sambutannya sekaligus himbauannya terkait dengan pelaksanaan PKKMB tahun 2025. Untuk itu, teman-teman calon mahasiswa baru Politeknik TDC Bandung, selanjutnya kita akan masuk ke pemaparan materi ataupun poin-poin yang harus teman-teman ketahui, meliputi baik itu nanti terkait dengan panduan, kemudian terkait dengan acara, kelompok, dan sebagainya. Jadi teman-teman disiapkan alat tulisnya, bisa dicatat agar kiranya nanti seluruh hal-hal yang disampaikan oleh panitia bisa tersampaikan dengan baik dan teman-teman bisa sama-sama terapkan nanti saat PKKMB
berlangsung atau pada saat tanggal 12 sampai dengan 13 September tahun 2025 di Politeknik TDC Bandung. Baik, untuk mengefisiensikan waktu langsung saja kita masuk ke pemaparan dari tim dis ataupun tim disiplin yang dimana dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Darwinto MT. Untuk itu kepada Bapak Darwinto disilakan. Mohon izin teman-teman sekalian, sedang terjadi kendala teknis sedikit. Untuk itu kita tunggu sebentar ya. Setelah ini sekali lagi kita ulang bahwa di awal kita akan ada pemaparan dari tim disiplin, yang dimana tim disiplin di sini akan menjelaskan terkait dengan seluruh aturan yang harus teman-teman patuhi selama PKKMB berlangsung. Nah, jadi untuk poin ini sangat-sangat perlu diperhatikan ya teman-teman, karena memang saat PKKMB berlangsung nanti akan ada yang mendisiplinkan teman-teman sekalian, termasuk dari segi sarana prasarana yang diminta untuk dibawa, kemudian juga dari efisiensi waktu teman-teman dalam pelaksanaan PKKMB. Jadi untuk itu teman-teman dipersilakan untuk standby terlebih dahulu. Sebentar lagi kita akan menunggu Pak Darwinto untuk menyampaikan terkait dengan pemaparan tim disiplin ataupun panduan untuk mendisiplinkan, seperti itu. Teman-teman sekalian, keterkaitan dengan ada sedikitnya kendala teknis untuk penyampaian atau pemaparan dari tim dis. Untuk itu, kita akan masuk ke pemaparan dari tim kesehatan terlebih dahulu. Untuk itu, kepada Ibu Rizky Dimas Monika MKes atau yang mewakili, dipersilakan untuk memaparkan terkait dengan materi ataupun terkait dengan aturan yang dimana akan kita terapkan di PKKMB 2025 terkait dengan kesehatan. Untuk itu waktunya disilakan. Oke, Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini bisa ketemu dengan teman-teman di angkatan 2024 dan 2025.
tidak banyak dari tim kesehatan, karena teman-teman di sini 2 hari mendatang akan PKKMB, jadi diharapkan teman-teman di sini menjaga kesehatannya. Serta apabila teman-teman mempunyai kendala di ada suatu hal misalnya penyakit. Nah, maka teman-teman nanti disarankan untuk memakai pita warna hitam ya di lengannya, ditandain dengan pita warna hitam di tangan teman-teman yang sekiranya mempunyai penyakit yang berat di sini. Kemudian nanti teman-teman pun di link free yang akan di-share pada saat setelah selesai Recording in acara, nanti progress. teman-teman akan mengisi mulai dari nama lengkap teman-teman, kemudian ada program studi, ada angkatan, riwayat penyakit. Nah, riwayat penyakit di sini ada asam lambung, asma atau yang lainnya sebutkan sama teman-teman. Jadi panitia di sini bisa mengetahui teman-teman mempunyai penyakit apa karena sudah terdata sebelum PKKMB. Serta jangan lupa juga mengisi nomor handphone orang tua atau wali ya di sini. Nah, teman-teman disarankan Recording yang stopped. mempunyai penyakit lambung membawa perlengkapan atau makanan cemilan kecil ya yang bisa dimasukkan ke dalam tas ketika acara, bisa dimakan sedikit demi sedikit gitu ya. Kemudian juga membawa perlengkapan pribadi nih. Jangan lupa teman-teman di sini membawa perlengkapan pribadi ya. Di sini berupa misalnya obat. Oh, saya suka pusing nih memakai obat ini, takutnya obat-obat yang disediakan di sini tidak sama dengan yang teman-teman gunakan gitu ya. Jadi teman-teman di sini membawa obat-obatan pribadi. Nah, ini merupakan unit layanan kesehatan mahasiswa. Nanti teman-teman ketika ada kendala sakit itu melaporkan ke mentor, nanti di akhir ada dikenalkan mentor teman-teman ya, serta pembagian kelompok. Nah, di sini ada unit layanan kesehatan mahasiswa. Berarti ketika teman-teman, aduh saya pusing, berarti konfirmasi ke mentor terlebih dahulu. Nanti dari mentor baru konfirmasi ke panitia gitu. Atau tidak kuat nih jauh dari mentor, boleh teman-teman datang ke unit layanan kesehatan mahasiswa yang ada di Politeknik TEDC. Nah, nanti link yang diisi bagi mahasiswa akan di-share pada saat selesai acara ya. Jadi teman-teman diharapkan mengisi nih, aduh saya malu nih misalnya punya penyakit ini, jadi jangan ada kata malu ya nanti daripada teman-teman sakit di akhir gitu ya di sini. Jadi lebih baik prepare dari awal. Nah, sampai ketemu di kampus ya untuk PKKMB di tanggal 12 dan 13 September 2025. Maka saya persilakan kepada MC. Kalau ada yang mau ditanyakan, nanti kami akan membuka sesi tanya jawabnya di akhir ya. Ya, baik. Terima kasih banyak kepada Ibu Intan Puji Lestari, MKM, yang sudah memaparkan terkait dengan pemaparan dari panitia tim kesehatan. Jadi, terkait dengan poin-poin atau hal-hal yang disampaikan oleh Bu Intan tadi, teman-teman, bagi yang terdapat ada yang sakit dan sebagainya, silakan mengikuti sesuai dengan prosedur yang sudah disampaikan oleh Bu Intan. Dan juga bagi kawan-kawan yang ingin bertanya terkait dengan bagian kesehatan ini sendiri, nanti silakan ditampung terlebih dahulu karena di akhir ada sesi tanya jawab yang kita kolektifkan keseluruhannya, seperti itu. Untuk selanjutnya terkait dengan pemaparan tim DIS, apakah dari Pak Darwinto MT sudah hadir? Boleh Pak, coba dibuka aja paparannya dulu Pak di sana Pak.
Oh ya, baik. Terima kasih, Pak. Halo, suara saya jelas Pak? Nih, Ya, sudah jelas, Pak. Disilakan, Pak. oke. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Untuk teman-teman, ini berhubung sinyal ya, mungkin nanti akan diberikan juga panduan tatip PKKMB 2025 ya. Nah, untuk ada beberapa poin, ada beberapa kriteria, baik itu untuk pria atau wanita nah, yang udah dibuatkan oleh panitia. Nah, nanti itu mohon teman-teman mempelajari, mohon teman-teman memahami. Yang harus saya ingatkan adalah, ingat teman-teman, acara kita 2 hari. Jumlah kita itu lumayan banyak, teman-teman, ya. Mungkin peserta dengan panitia ini jauh jauh banget nih seimbangnya jumlahnya. Nah, jadi kita mohon untuk kelancaran acara nanti, teman-teman, ya, di saat eh, ada beberapa yang memang pelanggaran dilakukan, teman-teman bisa menyesuaikan berdasarkan aturan yang sudah dibuat. Itu pertama, ya. Nah, untuk tim D sendiri, teman-teman, ya, ini terlalu kecil tulisannya, Pak. Jadi saya nggak bisa mengambil poin-poinnya, tapi nggak apa-apa. Nanti diberikan aja ke Camabanya. Nah, jadi teman-teman, ya, kita nanti ada 3 pos ya. Saya ingatkan, kita nanti ada 3 pos. Pos pertama itu ada di depan ya, di warung merah ya. Nanti teman-teman akan tahu lah di saat kita udah berdiri di sana, di saat kita ada orang-orang yang menyuruh teman-teman untuk langsung masuk, berarti itu kita tindis ya. Kita juga nanti dilengkapi sama bednya. Nah, terus di pos kedua, nah nanti di situ pos kedua sudah mulai tim-tim saya itu mengecek atribut teman-teman semuanya ya, kelengkapannya bagaimana, kerapihannya bagaimana, ya, sehingga nanti baru teman-teman diizinkan untuk menuju ke pos 3, teman-teman, ya. Nah, di pos 3 nanti teman-teman diharapkan kalau bisa waktu itu dijaga, jangan sampai teman-teman itu berada di luar gerbang, ya. Karena di luar gerbang itu di pos 3 nanti setelah pengecekan akhir, di saat waktunya teman-teman sesuai nih dengan jadwal yang ditentukan ya maka teman-teman diizinkan masuk. Kalau enggak ya teman-teman harus berdiri dulu di luar gerbang. Ya. Nah, saya mengingatkan teman-teman untuk acara ini ya. eh, Seperti yang saya katakan tadi, demi kelancaran acara kita bersama, maka mohon ikuti aturan yang udah ditentukan oleh panitia PKKMB. Dan ini pengalaman dari tahun sebelumnya, ya. Kita jam setengah 5 itu udah stay itu, ya. Jam setengah 5 udah stay. Nah, memang jam 5 itu kita mulai masukkan, tapi jam setengah 5 kita udah stay. Tapi sebahagian itu ada yang udah masuk tuh, jam setengah 5 itu tuh, ya. Udah ada yang udah masuk. Nah, sebahagian numpuk di depan. Nah, jadi kalau memang tim di situ harus ngambil suatu tindakan agar nggak terjadi macet di luar sana, ya. Jadi ya mohon maaf, ya. Jadi saya ingatkan kepada teman-teman, jam setengah 5 itu udah ada yang masuk. Berarti jam 5 itu sebagian udah ada yang di dalam. Jadi teman-teman jangan takut. Wah, ini mah di dalam kayaknya masih sepi. Jangan takut. Karena memang di tahun kemarin juga itu udah numpuk di dalam. Dan bahkan ada yang ngikut susulan juga, nunggu teman padahal temannya udah di dalam. Udah kita usir duluan di dalam. Nah, jadi saya ingatkan, jangan saling andalkan nunggu si A, nunggu si B, nunggu si C, jangan. Kira-kira teman-teman udah sampai, maka akan kita kondisikan, jika kita kondisikan untuk ke pos 2, maka silakan datang ke pos 2. Dari pos 2, kondisikan ke pos 3, maka silakan, berarti teman-teman udah ada izin masuk. Ya. Ingat teman-teman, demi ketuntasan acara kita bersama. Ya. Nah, nanti ada batas antar teman-teman. Ya. Batas antar itu hanya di pos 1. Ya, hanya di pos 1. Terkecuali memang kondisi nanti berubah. Ya. Atau memang ada seperti tahun kemarin ada yang memang kondisinya nggak bisa turun di pos 1, justru kita langsung terobos ke pos 3 karena memang yang satu ini ada kekurangan ya seperti itu. Nah, tapi di saat kondisinya memungkinkan, terutama hari tidak hujan, ya subuh-subuh itu tidak hujan,
terus memang nggak ada kendala apapun di luar itu, maka kita tetap turun di pos 1, teman-teman. Ya, dan pastikan tidak ada yang membawa kendaraan. Kita tidak, tim dis tidak bertanggung jawab nih kalau teman-teman bawa kendaraan di pos 1 diberhentikan, ya kita tidak bertanggung jawab tuh di mana tempat parkir kalian. Ya, kita sudah ingatkan tuh. Di tahun kemarin juga begitu. Ya, di tahun kemarin juga begitu, mau nggak mau ya udah kita suruh pulang tuh, antar dulu motornya. Nah, kebetulan kalau nggak salah itu orang Gunung Batu, ya, orang Gunung Batu, dekat. Nah, saya suruh pulang, balik lagi setelah itu, tapi telat dianya. Nah, jadi resikonya dua konsekuensinya, bawa pulang motor atau taruh aja di sini, hilang kita lepas tangan. Ya, udah harus seperti itu. Karena kita udah memberikan tatip sebelumnya, tapi tidak diikuti. Ya. Nah, jadi untuk saya mungkin seperti itu, teman-teman. Kembali saya katakan ada 3 pos nantinya. Pos 1 di pos merah di depan, ya. Terus pos 2 di jembatan, ya. Itu sudah arah masuk ke dalam. Terus pos 3 nanti teman-teman akan diarahkan dari pos 2 menuju Politeknik TDC. Sampai di dalam nanti akan dikondisikan, ya. Nah, setiap acara nantinya akan dipandu terus oleh tim dis, ya. Akan diawasi terus oleh tim dis. Nah, jadi teman-teman mohon kiranya tertib di dalam acara dan barang bawaan terutama, ya, itu pastikan sudah disimpan sebaik mungkin sesuai dengan tatipnya, tidak ada barang-barang yang aneh-aneh nih yang ada di teman-teman. Contoh kayak perempuan menggunakan perhiasan, ya. Jangan sampai tim dis menegur itu. Ya, mungkin sekian dari saya selaku koordinator tim dis. Selamat datang untuk teman-teman semua. Sehat selalu, ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih untuk panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Darwinto MT yang sudah memaparkan terkait dengan panduan tata tertib. Untuk teman-teman yang ingin membaca ataupun memahami lebih lanjut terkait dengan peraturan tata tertib yang sudah disampaikan tadi, nanti akan kita share setelah pelaksanaan pra PKKMB ini. Kita akan men-share terkait dengan panduan tata tertibnya ke kawan-kawan dan silakan untuk dibaca kembali. Dan kami ingatkan sebelum kita masuk ke pemaparan berikutnya, bagi teman-teman yang belum mengisi link absensi, disilakan untuk mengisi. Untuk link absensi sendiri ada di room chat. Baik, untuk mengefektifkan waktu, selanjutnya langsung saja kita masuk ke pemaparan dari tim acara. Untuk itu, kepada tim acara, yang dimana akan disampaikan langsung oleh koordinator divisi acara, yakni Ibu Intan Puji Lestari MKM. Untuk itu, kepada Ibu Intan Puji Lestari MKM, disilakan. Baik, terima kasih kepada MC atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini karena PKKMB-nya 2 hari, hari ini PKKMB hari pertama itu tanggal 12 September 2025, waktunya jam 5.30 sampai jam 16.30, teman-teman sudah berada di Politeknik TEDC. Nah, untuk perlengkapan yang harus dibawa, ya. Yang pertama, teman-teman di sini harus membawa roti atau biskuit, ya, atau cemilan snack pribadi. Misal yang punya lambung di sini ditekankan untuk membawa biskuit atau mari, ya, di sini. Kemudian karena berhubung PKKMB tahun ini itu harus zero waste, jadi teman-teman di sini harus membawa tumbler atau botol minum, ya. Nanti untuk minumnya akan kami sediakan. Jadi teman-teman di sini cuma membawa tumbler. Kemudian ada alat tulis
tulis ya. Teman-teman membawa alat tulis ya. Buku, untuk cover buku nanti akan kami share covernya. Jadi teman-teman print, membuat bukunya di print di kertas A5 ya. Kemudian ada name tag ya. Name tag di sini teman-teman nanti membawa name tag sesuai dengan prodinya ya. Di sini di mana yang untuk prodi reka medis dan informasi kesehatan itu talinya berwarna putih. Ini merupakan contoh name tag. Kemudian di sini ada berwarna abu-abu, yaitu D4 komputerisasi akuntansi. Kemudian ada berwarna hijau tua, yaitu D3 teknik komputer dan D4 teknik informatika. Kemudian ada berwarna biru muda, yaitu D3 teknik kimia. Nah, di sini sama warnanya. Yang D4 untuk mekanik industri dan desain ada biru Ben-Hur. Yang tadi untuk kimia berwarna biru muda, kemudian yang D4 itu berwarna biru Ben-Hur. Kemudian ada D3 mekanik otomotif, yaitu menggunakan kuning muda. Pitanya ya kuning muda atau berwarna krem. Jadi yang membedakan antara prodi 1 dengan prodi yang lain itu adalah pitanya saja ya. Pita yang membedakannya. Untuk D4 konstruksi bangunan yaitu warna coklat. Dan untuk D3 teknik elektronika dan D4 teknik otomasi industri yaitu berwarna merah. Ini terlihat di teman-teman ya, contoh name tag yang akan teman-teman buat. Nanti ada di panduan, kami akan share juga di akhir acara panduan yang akan teman-teman bisa baca ketika membuat name tag seperti apa gitu ya. Nanti teman-teman tinggal nyantumin di sini foto, nama, kemudian asal sekolah, kemudian moto ya, motonya, dan di bawahnya teman-teman apakah teknik mesin, apakah reka medik, apakah teknik informatika. Nah, harus sesuai, misalnya tadi D3 teknik D3 reka medik dan informasi kesehatan berarti pitanya berwarna putih gitu ya. Teman-teman pasang foto, kasih nama panggilan, kemudian teman-teman SMA-nya di mana, motonya apa, serta prodi yang akan teman-teman tempuh di Politeknik TEDC. Selanjutnya, nah, aturan berpakaian ya. Aturan berpakaian. Nah, ini teman-teman di sini untuk hari pertama. Hari pertama teman-teman mengenakan kemeja putih polos, lengan panjang dan berkerah, dimasukkan ke dalam rok atau celana. Jadi teman-teman yang saya mah biasa memakai rok, boleh mangga. Teman-teman yang biasanya memakai celana, mangga silakan memakai celana. Dan mengenakan kaos dalam ya, karena kenapa mengenakan kaos dalam? Karena kaos putih itu biasanya menerawang ya. Jadi teman-teman disarankan untuk memakai kaos dalam, memakai dasi berwarna hitam.
wajib hitam polos, tidak boleh ada bintik. Misalnya titik putih gitu ya, ada bunga-bunga, nggak boleh ya. Jadi disarankan di sini dasinya berwarna hitam, yaitu wajib. Mengenakan rok, celana panjang hitam bahan kain dan tidak ketat. Jadi bukan celana zin ya. Jadi teman-teman di sini menggunakan celana kain ya, celana kain ataupun rok kain ya. Kemudian untuk perempuan yang memakai rok wajib mengenakan celana legging atau memakai daleman ya, karena kita banyak aktivitas nih dari mulai pukul 5.30 sampai dengan sore gitu ya. Jadi teman-teman wajib menggunakan legging, jangan sampai pakai rok tapi tidak memakai legging ya. Disarankan memakai ikat pinggang. Jadi yang ada ikat pinggangnya warna hitam dengan gesper yang sederhana, tidak mencolok gitu ya. Menggunakan kaos kaki putih polos di atas mata kaki, jangan di bawah mata kaki. Nah, menggunakan sepatu kets hitam. Jadi teman-teman diperbolehkan untuk menggunakan sepatu kets hitam. Nah, memakai NIM tag PKKMB 2025 wajib. Jadi teman-teman di sini karena berangkat pagi, aduh ketinggalan, tidak disarankan ketinggalan. Jadi teman-teman diharapkan persiapan gitu ya. Jadi tiap hari wajib memakai NIM tag. Nah, adapun NIM tagnya yang tadi saya sudah jelaskan untuk membuatnya gitu ya. Kemudian di hari kedua, berhubung PKKMB kita 2 hari, jadi ada hari pertama dan ada hari kedua. Hari pertama mengenakan kaos putih polos lengan pendek atau panjang, disesuaikan sama teman-teman. Jika berkerudung berarti memakai lengan panjang ya, wajib berkerah. Mengenakan celana training panjang berwarna hitam, jadi kaosnya berwarna putih polos, kemudian celana trainingnya berwarna hitam. Kemudian menggunakan kaos kaki putih polos di atas mata kaki, menggunakan sepatu kets hitam. Jadi 2 hari itu kita menggunakan sepatu kets, jadi tidak menggunakan sepatu pentopel ya. Jadi teman-teman menggunakan sepatu kets berwarna hitam. Nah, di hari kedua nanti akan ada random play dance. Jadi teman-teman yang suka dance nih nanti akan diarahkan sama acara ya di sini. Kemudian, nah ini ketentuan kerapihan. Rambut harus rapi, tidak boleh berwarna, baik laki-laki ataupun perempuan. Kecuali yang perempuan misalnya, Bu, saya memakai hijab bagaimana? Ya itu di luar itu ya, kecuali asal jangan terlihat pada saat acara PKKMB rambutnya tidak berwarna lain selain berwarna hitam. Nah, yang tidak berkerudung diharapkan menggunakan hairnet ya. Kayak kasir-kasir misalnya ya, atau yang suka teman-teman berbelanja. Nah, jadi harus rapih untuk yang tidak memakai hijab. Pakaian yang dikenakan tidak boleh ketat atau terlalu pendek. Misalnya karena kita ada duduk-duduk juga di sini, jadi yang terlalu pendek tidak nyaman nih dipakainya. Jadi yang nyaman dipakai teman-teman seharian full. Dilarang memakai aksesoris berlebihan. Tadi sudah dijelaskan sama tim DIS, gelang, kalung atau cincin sebaiknya disimpan di rumahnya masing-masing. Jadi memakai arloji saja ya di sini. Dilarang memakai make up berlebihan ya, yang suka make up bagi perempuan untuk 2 hari ini boleh memakai bedak tipis-tipis atau misalnya tidak berlebihan dan tidak mencolok ya di sini. Kemudian ini nanti ada di panduan tata tertib untuk berpakaiannya, tadi sudah, ini ada contohnya. Hari kedua juga sama, yang tadi itu yang tidak berhijab, yang ini yang berhijab. Jadi teman-teman nanti tinggal baca ya, sama saja.
Jadi teman-teman di sini ada nanti di tata tertib yang akan di-share, ada bagi yang berhijab dan tidak berhijab. Ya, laki-laki tidak berhijab ya di sini. Harus rapi rambutnya bagi laki-laki ya, jangan ada yang gondrong-gondrong melebihi dari telinga. Nah, kemudian hal-hal yang perlu dipersiapkan, berarti tadi ada nimtek, buku. Nah, nimtek tadi ya, nimtek terbuat dari kertas asturo berwarna kuning ya. Itu ada di tata tertib, nanti teman-teman tinggal lihat kembali untuk tata tertibnya. Nah, buku PKKMB teman-teman wajib print ya di sini. Untuk sampulnya nanti kami akan share ya untuk sampulnya. Jadi sama teman-teman, jadi tidak ada bedanya. Semua sampulnya sama ya dalam 2 hari ke depan untuk alat tulisnya. Kecuali pensil bawa masing-masing. Nah, dan teman-teman di sini membawa kursi goyang. Nah, kursi goyang teman-teman nanti bawa di sini. Ini merupakan format untuk kursi goyangnya. Ini ada di tata tertib dulu. Terbuat dari kardus ya. Ukurannya sama 50 cm ke 50 cm. Dan dilapisi kertas Scotlight ya. Jadi teman-teman di sini ada kertas Scotlight. Nah, teman-teman nanti dilapisi kertas Scotlight. Jadi ada kardus berukuran 50 cm. Kemudian teman-teman beli nih ada kertas Scotlight ya. Jadi berwarna biru semuanya rata. Ini tidak per prodi ya, yang per prodi hanya nimtag. Jadi untuk kursi goyang semuanya sama dari prodi A sampai dengan prodi Z ya. Jadi teman-teman walaupun berbeda prodi, kursi goyangnya tetap sama. Jadi dilapisi Scotlight berwarna biru ya. Ini yang saya share. Nah, kemudian di sini ada penugasan ya, ada penugasan kelompok. Jadi saat nanti teman-teman akan dibagi kelompok. Kelompoknya sudah dibagi sama panitia. Nanti di akhir kami akan arahkan juga ada mentor di sana. Jadi satu kelompok membawa satu tempat sampah dengan ukuran 60 liter ya, dan membawa pot bunga ukuran 60 cm. Nah, di dalam pot bunga ini teman-teman nanti sudah ditentukan untuk kelompoknya ya. Untuk kelompoknya nanti akan di-share dari mulai kelompok 1 sampai dengan kelompok 23. Nanti teman-teman tinggal melihat saya kelompok nomor berapa gitu ya. Nah, nanti juga di sana akan diarahkan dengan mentor. Ini adalah tugas kelompok. Jadi satu kelompok 23 sampai 25 orang itu di sini membawa satu tempat sampah dan pot bunga ukuran 60 cm dengan pohon atau bunga yang sudah kami tentukan ya. Nanti akan di-share di akhir acara ya untuk pot bunga dan tanamannya ya. Kemudian, nah di sini kita akan membuat color fun nanti di hari kedua. Teman-teman nanti per orang, ini ya tugas individu. Teman-teman nanti membawa bubuk color fun yang sudah kecuali angkatan 2024, jadi tidak membawa ya, karena ini digunakannya pada hari kedua.
Nah, teman-teman di sini ada beberapa bubuk color fun yang sudah kami siapkan untuk warnanya per kelompok sama. Jadi ketika teman-teman di sini ada kelompok 1, nanti berarti warnanya sama semuanya, merah-merah semuanya 23 orang itu ya. Di sini cara membuatnya ada 100 gram tepung maizena atau tepung jagung. Jadi teman-teman membeli tepung jagung. Ya. Kemudian di sini ditambahi dengan perwarna, mereknya kupu-kupu ya. Ada di toko kue biasanya ya. Teman-teman tinggal beli aja nanti. Kemudian dibuat nih di dalam memakai air 100 ml air dikocek. Setelah dikocek, kemudian nanti teman-teman diaduk. Setelah diaduk, kemudian teman-teman nanti dikeringkan di bawah matahari seharian ya, dikeringkannya 1 hari. Jadi teman-teman buatnya pagi, dikeringkan sampai dengan sore baru diambil gitu ya di sini. Nah sesudah itu baru teman-teman di blender atau ditumbuk ya sampai halus. Jadi nanti akhirnya seperti ini. Sudah terlihat di teman-teman di sini? Ya. Nah, seperti ini ya. Atau ini. Ada juga seperti ini. Ya, ini adalah bubuk color fun yang sudah dibuat di tim panitia. Jadi teman-teman nanti tinggal membawa 1 orang, 1 sesuai dengan kelompoknya untuk warnanya ya. Langkah-langkah pembuatannya ada di panduan tata tertib yang akan kami share setelah acara. Nah, di sini ada penugasan upload Twibbon di Instagram pribadi yang tidak di private ya pada 7 September sampai dengan 12 September 2025. Berarti pada saat PKKMB hari pertama sudah batas pengakhiran upload ya. Wajib follow dan tag akun PKKMB TEDC. Kemudian ada juga tagnya juga Politeknik TEDC Official, kemudian serta 3 akun Instagram teman superhero kamu ya peserta PKKMB Politeknik TEDC lainnya. Nanti kan teman-teman dibuat kelompok nih dalam 1 minggu ini. Nanti teman-teman kenalan sama temennya, nanti baru tag di Instagram temennya 1 gitu ya. Walaupun berbeda prodi boleh, 1 prodi boleh, yang penting teman superhero pada saat 2 hari ke depan ya. Kemudian gunakan foto terbaru atau sendiri tanpa masker atau penutup muka lainnya, kecuali teman-teman yang pakai niqab atau cadar gitu ya di sini. Gunakan foto terbaru sendiri yang tadi. Link Twibbonnya ini dapat diakses di supertwibbon.com nih seperti ini. Ini merupakan contoh Twibbonnya ya. Jadi tulisannya I am ready for PKKMB Politeknik TEDC Bandung 2025 ya di sini. Perkenalan saya atau nama Teteh dan siapa, dari prodi mana, siap dan bangga mengikuti seluruh rangkaian kegiatan PKKMB Politeknik TEDC Bandung. Dengan penuh semangat, antusias, mari menjadi pahlawan kecil yang siap menghadapi tantangan baru. Kita wujudkan impian bersama. Ya, terus tag 3 teman PKKMB kamu. Ya, di sini tag PKKMB teman-teman nih nanti di 1 kelompok karena ada terdiri dari 23 sampai 25 orang. Ini berarti angkatan 2024 pun sama ya, jadi wajib. Nah, kemudian ada penugasan lagi video perkenalan diri ya. Ada meningkatkan kreativitas mahasiswa, kemudian membangun rasa percaya diri mahasiswa dan menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menyalurkan ide kreatif. Nah, ketentuannya seperti apa nih? Nah, ada Camauba wajib membuat dan mengunggah video perkenalan diri. Nanti akan di-upload ya di link yang sudah disediakan panitia
dan ada hadiahnya ya bagi teman-teman yang videonya paling bagus. Menggunakan alat peraga atau properti, menampilkan latar belakang menarik, memanfaatkan teknik editing untuk meningkatkan daya tarik video. Durasinya berapa? Maksimal ya, di sini maksimal 2 menit dan wajib menggunakan frame yang telah disediakan panitia serta harus diunggah ke Instagram dan TikTok. Jadi teman-teman maba 2425 wajib mempunyai Instagram dan TikTok. Siapa tahu teman-teman nih menang jadi dapat hadiah ya. Nah, Instagram ini merupakan alamat Instagram kami dan ini merupakan alamat TikTok kami. Kemudian mencantumkan pada captionnya hashtagnya PKKMB TEDC 2025. Nah, seperti ini ya, ini merupakan contoh backgroundnya berserta frame-nya. Jadi teman-teman, hal-hal yang perlu dipersiapkan ada name tag, kursi goyang, buku PKKMB yang wajib teman-teman print di kertas A5, Twibbon, video perkenalan diri. Untuk cover bukunya nanti kami share setelah akhir acara. Udah ya sepertinya. Ada lagi nggak ya tambah? Oke, terima kasih. Itu mungkin ya pemaparan di acara. Nanti akan ada sesi tanya jawab. Mangga saya persilahkan kepada MC. Ya, baik, terima kasih kepada Ibu Intan yang sudah memaparkan terkait dengan tugas-tugas selama PKKMB dan juga seluruh terkait dengan acara. Untuk selanjutnya teman-teman, kita akan mendengarkan juga terkait dengan Twibbon yang tadi sebelumnya sempat Ibu Intan sampaikan, yang dalam hal ini Twibbon akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bapak Ketua Pelaksana kita. Untuk itu kepada Bapak Faisal, disilakan. Terima kasih Kang MC. Coba ditunjukkan dulu link tree yang sudah saya share ya. Jadi di Zoom sudah saya share, itu ada link tree teman-teman. Di situ kalian bisa mendownload panduan, kemudian tata tertib, frame untuk video, Twibbon dan lain-lain ya. Nanti saya akan share lagi kalau ada yang ketinggalan. Coba ditampilkan di layar. Nah, di situ ya, sambil kalian buka aja, kalau di layar kurang jelas, diklik saja link tree-nya, itu ada di Zoom ya. Ini saya share lagi link tree-nya. Nah, teman-teman, di situ sudah lengkap semuanya ya. Di bagian atas ada ketentuan penugasan video. Di situ ada dokumen yang bisa kalian baca. Kalau tadi lupa ya bagian-bagian penugasan videonya apa saja, nanti tinggal diklik aja. Nanti di situ ada ketentuannya, kemudian ada template yang harus kalian pakai ya. Template ini wajib kalian gunakan nanti di video kalian ya. Jadi editnya nanti bisa pakai CapCut for mobile. Kemudian di link kedua itu ada format name tag ya, nanti tinggal klik aja. Di situ juga coba diklik. Nah, di situ ada penugasan, kalau kalian tadi kurang jelas bisa dilihat lagi di sana.
Kemudian di link ketiga ada format kursi goyang. Bisa dilihat juga di situ bagaimana cara membuatnya. Ya, yang di bawah kursi goyangnya. Kemudian format sampul buku. Nah, di situ ada sampul buku yang harus kalian cetak, ya. Nah, ini nanti di print kemudian digunakan sebagai sampul dokumen buku kalian. Kemudian color font. Nah, cara membuatnya di situ juga sudah ada, ya. Mungkin nanti ada yang muncul pertanyaan, Pak saya malas buat, mau beli aja di Shopee atau di TikTok Shop aja kalau kalian masih ada waktu, kalau mau beli secara online ya. Jadi kalau mau bikin gitu caranya, tapi kalau mau beli, tapi ingat ya sesuaikan warnanya sesuai dengan ketentuan yang sudah disampaikan oleh bagian acara. Kemudian di situ ada untuk Twibbon, panduan PKKMB dan tata tertib. Tadi seperti aturan rambut, cara berpakaian hari 1 dan kedua, pos 1, 2, dan 3 itu di mana nanti kalian lihat aja di sana ya. Tinggal di download di panduan sama panduan tata tertib PKKMB 2025. Ya, coba lihat teh yang tata tertib PKKMB 2025. Nah itu ya panduan. Ini harus kalian print sendiri. Teman-teman jangan printnya H-1 ya. Coba jauh-jauh hari, mulai dari sekarang coba dicicil tugas-tugas yang perlu kalian kerjakan, print dan lain-lain ya. Kemudian tata tertib juga nanti bisa di-download di link tree tersebut. Yang ketinggalan tadi bisa dibaca lagi di situ ya. Kayak pos 1, 2, 3, tata cara berpakaian dan lain ada di sana. Nah, ada beberapa form isian yang harus kalian isi, teman-teman. Ya, ada juga di link tree tersebut di bawah. Yang pertama itu form pendataan kesehatan, itu semua yang memiliki penyakit-penyakit tertentu, silahkan diisi di situ. Jangan malu ya, teman-teman. Saya juga di sini pengidap penyakit GERD. Ya, jadi teman-teman jangan malu kalau ada yang punya penyakit GERD, asma dan lain-lain. Ya. Kalau penyakit malas nggak usah ditulis di situ ya. Jadi penyakit-penyakit yang sekiranya bisa menghambat atau mengganggu proses kalian ketika mengikuti proses PKKMB, silahkan dituliskan di sana. Apalagi yang penyakitnya parah. Kemudian sekali lagi jangan lupa dibawa sendiri peralatan dan obat-obatan pribadinya ya. Nah, silahkan yang ada penyakit tertentu silahkan diisi. Kalau yang merasa sehat tidak perlu diisi link tersebut ya. Tapi jangan sampai nanti kalau ada penyakit tertentu disembunyikan, jangan sampai seperti itu ya. Jadi ingat, hero H yang pertama itu adalah honesty, kejujuran ya. Jadi itu adalah modal pertama kita untuk mengikuti PKKMB ini. Kemudian di bawah itu ada form pendataan peserta PKKMB angkatan 2024. Nah, angkatan 24 itu karena hanya ikut sehari aja yaitu di hari pertama ya. Jadi silahkan angkatan 24 mengklik link atau tautan tersebut. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga itu adalah peserta PKKMB angkatan 2025 untuk kelas reguler dan KIP. Kelas reguler dan KIP silahkan mengisi tautan atau link tersebut untuk kehadirannya ya. Bisa diisi dari sekarang. Kemudian yang keempat itu untuk khusus kelas karyawan. Kenapa kelas karyawan atau kelas sore dipisah? Karena bagi teman-teman yang membutuhkan surat izin ya ke perusahaan atau tempat bekerjanya, nanti di situ diisi data pribadinya, kami akan buatkan surat izin sama surat informasi terkait PKKMB. Ya, jadi kelas karyawan dibuat terpisah. Jadi jangan sampai salah ngisi atau kalian random ngisi semuanya ya. Kemudian yang di paling bawah itu adalah form pengumpulan link video. Jadi nanti untuk video yang sudah kalian buat, kalian klik link Instagram video sama TikToknya, kemudian nanti dikumpulkan ke sana. Batas pengumpulan videonya itu adalah pada saat hari pertama PKKMB. Jadi kalau bisa diusahakan sudah dikerjakan mulai dari sekarang ya. Jadi
itulah link-link penting yang bisa kalian gunakan untuk PKKMB tahun 2025 ini. Oke, mungkin itu saja dari saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Syahrudin Fasyal atas penyampaiannya terkait dengan Linktree yang sudah di-share ke teman-teman melalui room chat Zoom. Untuk selanjutnya, teman-teman dipersilakan untuk melihat dan juga mengklik link tersebut bagi yang belum mengklik agar nanti mengetahui, dan juga apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan oleh teman-teman sekalian, silakan untuk ditampung terlebih dahulu dan akan ada sesi tanya jawab di akhir nanti. Kemudian untuk selanjutnya diingatkan lagi kepada kawan-kawan bahwasannya bagi teman-teman yang belum mengisi daftar hadir, dipersilakan untuk mengisi link daftar hadir pra-PKKMB pada hari ini, dan juga link tersebut sudah disampaikan atau dikirimkan melalui room chat Zoom. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pemaparan berikutnya, yaitu terkait dengan perkenalan mentor dan juga pembagian kelompok. Untuk itu teman-teman silakan untuk disimak dan juga dicatat siapa saja teman-teman kelompoknya, dan juga silakan dicatat siapa mentornya, karena nanti selama PKKMB berlangsung teman-teman akan disatukan dalam kelompok dan kegiatan-kegiatan yang berlangsung umumnya dilaksanakan bersama dengan kelompok. Untuk itu langsung saja kita silakan kepada Ibu Intan Puji Lestari MKM selaku koordinator divisi acara untuk menyampaikan terkait dengan pembagian kelompok dan juga pembagian mentor. Untuk itu kepada Ibu Intan disilakan. Terima kasih kepada MC. Ketemu lagi ya. Ini merupakan pembagian mentor. Jadi teman-teman nanti akan ada satu mentor yang mendampingi teman-teman ya. Di sini jika ada kesulitan atau ada yang mau dikonsultasikan, nanti teman-teman tinggal menghubungi mentor ya. Adapun untuk kelompok 1 ya, nanti teteh mentornya harap untuk memperlihatkan wajah ya agar diketahui oleh teman-teman maba PKKMB 2025. Di sini ada Teh Asti Adistia Cahyani. Mangga Teh Asti Adistia Cahyani. Nah, ini merupakan mentor kelompok 1 ya. Ada Teh Asti Adistia Cahyani. Silakan Teh, say hi, mau memperkenalkan diri. Halo semuanya. Perkenalkan nama saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Asti Adistia Cahyani. Saya sebagai mentor kelompok 1. Ya, baik. Terima kasih kepada Teteh. Ya, Teh Asti Adistia Cahyani. Ini merupakan mentor kelompok 1. Adapun nama mahasiswanya, mabanya akan kami share setelah selesai acara ya. Teman-teman di sini nanti akan di-share ke grup Maba 2025 ya. Jadi teman-teman nanti akan bikin satu grup dengan Teh Asti. Teh Asti Adistia Cahyani. Kemudian ada kelompok 2. Teh Najmi Naila Alfiah. Mangga untuk Teh Najmi persiapan untuk membuka kameranya agar dapat dilihat oleh teman-teman maba. Nggak ada?
Halo semuanya, saya Najmin Hafia. Saya sebagai mentor kelompok 2. Baik, sudah terlihat? Ya, sudah terlihat ini Teh Najmi Naila Alfiha untuk kelompok 2. Kemudian Jilan Arkan Sani. Ajilan, silahkan untuk membuka kameranya dan memperkenalkan diri. Halo semuanya, saya Jalan Arkan Sani, saya mentor dari kelompok 3. Hai semuanya. Ya, ini adalah Kang Jilan ya, untuk kelompok 3. Sekarang ada kelompok 4 atas nama Adimas. Mangga persiapan untuk Adimas. Halo Untuk semuanya, Dimas. Nah, perkenalkan, nama saya Dimas Wahyu Darmawan. Di sini saya akan jadi mentor di kelompok 4. nah Salam ini. kenal semuanya. Nah, ini Adimas ya. Adimas mentor kelompok 4. Kemudian di kelompok 5 di sini ada Teh Helani Putri Sarifatun Nisa. Mangga untuk Teh Helani membuka kameranya. Perkenalan diri Teh. Halo semua, nama aku Hani Putri Syarifatunisa, mentor kelompok 5. Nah, ini Teh Helani ya. Jadi teman-teman yang kelompok 5 nanti akan bersama Teh Helani kurang lebih 1 minggu ke depan. Kemudian ada kelompok 6 atas nama Aridwan Muhammad Ardiansyah. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ridwan Muhammad Ardiansyah sebagai mentor dari kelompok 6. Nah, ini kelompok 6 ya, Aridwan Muhammad Ardiansyah. Oke, terima kasih A. Nah, sekarang kelompok 7 ada Teh Ani Setiani. Mangga Teh Ani untuk on cam. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anestiani, saya sebagai mentor kelompok 7. Nah, ini dengan Teh Anistiani ya, teman-teman yang kelompok 7 nanti akan berhubungan dengan Teh Anistiani. Kemudian ada kelompok 8, Ananda Al-Faisal, Muhammad Nanda Al-Faisal. Silakan A untuk perkenalan. Halo semuanya, nama saya Muhammad Nanda Faisal sebagai mentor kelompok 8. Ya, baik. Terima kasih ya. Ini dengan Ananda ya, panggilannya Ananda di kelompok 8. Kemudian ada kelompok 9 di sini. Teh Ananda Aulia. Ada? Gak ada. Oke. Kita skip dulu ya. Teh Ananda Aulia. Kemudian itu kelompok 9 ya, ingat-ingat ya nanti. Kemudian ada kelompok 10, Teh Suci Fatima Az-Zahra. Nah, ini Teh Suci ya. Silakan perkenalan Teh. Halo semuanya, perkenalkan saya Suci Fatima Azahara. Saya di sini sebagai mentor dari kelompok 10. Salam kenal semuanya. Ya, baik. Terima kasih. Salam kenal juga Teteh. Nah, di sini kelompok 11 ada Teh Niken Patia Hana.
Teh Niken, silahkan Teh untuk perkenalan. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Niken Patihana, mentor dari Hairo 11. Nah, ya ini Teh Niken, mentor dari kelompok 11. Kemudian ada Teh Rahma Agustin. Ini untuk mentor kelompok 12. Mangga silakan Teh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahma Agustin dari Mentor 12. Oke, terima kasih Teteh. Nah, sekarang ada mentor kelompok 13. Ada Teh Wapi Nur Safitri. Oke, dilanjut dulu ya. Skip dulu. Teh Wapi lagi di jalan. Nah, kemudian 14 ada Bunga Bianyu. Silahkan untuk Bunga Bianyu untuk memperkenalkan diri. Halo semuanya, kenalin ya, nama aku Bunga. Di sini aku sebagai mentor kelompok 14. Salam kenal semuanya. Ya, baik, terima kasih. Salam kenal juga, Teteh. Nah, kemudian ada kelompok 15 dengan Teh Indiana Zulfa. Halo semuanya, kenalin aku Indiana Zulfa dari mentor kelompok 15. Salam kenal. Ya, salam kenal juga Teteh. Nah, kemudian ada kelompok 17. Ada Teh Astrid Afriliani. Oh, 16. Maaf ya, kelewat. Kelompok 16 ada Teh Salsabila Kurotu. Mangga Teh, perkenalan. Halo semuanya, yang perkenalkan diri, nama saya Salsabila Kurotu Aini sebagai mentor kelompok 16. Oke, ini dengan Teh Salsabila ya, mentor kelompok 16. Kemudian sekarang kelompok 17 ada Teh Astrid Apriliani. Nah, udah ada nih. Mangga silahkan Teh Astrid. Halo semua, perkenalkan nama aku Astrid sebagai mentor kelompok 17. Baik, terima kasih Teh. Silahkan. Untuk kelompok 18 ada Teh Laila. Nggak ada, skip dulu ya, Teh Laila belum ada. Kemudian ada kelompok 19, Teh Raya Ilmi. Mangga silahkan untuk Teh Raya. Halo semuanya, kenalin nama aku Raya Ilmi, aku mentor kelompok 19. Salam kenal. Ya, salam kenal juga Teteh. Hai. Kemudian ada kelompok 20, ada Teh Ani Apriyani. Mangga untuk Teh Ani Apriyani. Silakan perkenalan Teh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ani Apriyani yang akan menjadi mentor dari kelompok 20. Salam kenal. Ya, salam kenal juga Teteh. Nah, sekarang kelompok 21 ada Teh Isnaini Sri Rahayu. Nah, silahkan perkenalan diri Teh. Salam kenal semuanya, perkenalkan nama saya Isnaini Sri Rahayu, mentor kelompok 21. Ya, terima kasih Teh Is. Untuk kelompok 22 ada Adelon Damara. Silakan untuk Adelon. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Adelon Damara. Saya akan jadi mentor di kelompok 22. Ya, baik. Ini adalah Adelon ya. Kalau mentor kelompok 22. Sekarang kelompok terakhir nih. Ada Ahabib Raja Doli. Mangga untuk Ahabib. Iya. Silahkan perkenalan.
Halo semua, perkenalkan teman-teman, saya Kabib Raja Dolene Baho. Teman-teman bisa memanggil saya Kabib. Saya adalah mentor untuk kelompok 23. Sebelum diakhiri nih, izinkan saya memaparkan atau membacakan sebuah pantun nih. Minum kopi di pagi hari, sambil ditemani roti bakar. Perkenalan kami sampai di sini, sampai jumpa dan semoga lancar. Cakep. Yeay. Ini ada Habib ya, kelompok mentor 23. Baik, itu saja untuk perkenalan mentornya. Nanti untuk nama-nama dari teman-teman maba 24 dan 25 akan di-share setelah selesai acara ya. Jadi teman-teman nanti akan tergabung dalam satu grup WA yang ada kelompoknya masing-masing serta dengan mentornya ya. Oke, sekarang ini tadi karena udah dibagi mentor ada berjumlah 23. Nah, tadi di acara dijelasin bahwa teman-teman kelompok akan membawa satu tempat sampah dengan satu pot. Nah, ini akan dikenakan untuk kelompok 1 akan membawa pohon pucuk merah. Nah, untuk warna color fun-nya yaitu merah. Jadi teman-teman kelompok 1 nanti satu kelompok merah membawa bubuk color fun yang tadi sudah dibuat teman-teman ya, yang sudah dijemur seharian full. Kemudian ada kelompok 2 ya. Untuk kelompok 2 adalah cemara, nama tanamannya dengan warna color fun-nya yaitu kuning. Kemudian ada kelompok 3 dengan ajilan nanti ya. Nanti akan mengumpulkan lidah mertua. Warna color fun-nya orange. Jadi satu kelompok semuanya orange ya di sini. Kecuali tadi angkatan 2024. Nah, kemudian di kelompok 4 ada adimas, nanti nama tanaman yang dibawanya palem, kemudian warna color fun-nya adalah biru. Kemudian di kelompok 5 dengan tehelani, mentornya untuk nama tanamannya adalah kuping gajah. Warna color fun-nya adalah hijau. Dan kelompok 6 dengan Aridwan nanti akan membawa pohon jambu air. Dengan warna color fun-nya adalah ungu. Kemudian di kelompok 7 dengan Teteh mentor Teh Anis Setiani di sini membawa jambu kristal. Warna color fun-nya yaitu pink. Kelompok 8 dengan Ananda di sini membawa pohon kedondong ya, berwarna merah. Kemudian di kelompok 9 di sini membawa pohon mangga dengan warna color fun-nya yaitu kuning. Kemudian kelompok 10 membawa pohon alpukat ya, dengan bubuk color fun berwarna orange. Kelompok 11 yaitu pohon nangka dengan bubuk color fun yaitu berwarna biru. Kelompok 12 ya, di sini dengan pohon membawa jeruk santang madu ya atau cokun. Nah, bubuk color fun-nya adalah hijau. 13 untuk kelompok 13 nih membawa pohon jambu air ya, bibit pohon jambu air dengan bubuk color fun berwarna ungu. Kemudian kelompok 14 membawa jambu kristal dengan bubuk color fun berwarna pink. Kemudian nomor kelompok 15 ada membawa
pohon kedondong atau bibit kedondong dengan warna color fun berwarna merah. Kelompok 16 membawa pohon mangga dengan bubuk color fun berwarna kuning. Kelompok 17 membawa pohon alpukat ya dengan bubuk color fun berwarna orange. Kelompok 18 di sini membawa pohon nangka dengan bubuk color fun berwarna biru. Kemudian ada kelompok 19 dengan membawa pohon bibit jeruk santang madu, bubuk color fun berwarna hijau. Kelompok 20 membawa pohon bibit jambu air dengan color fun berwarna ungu. Kemudian kelompok 21 membawa bibit pohon rambutan dengan warna color fun berwarna pink. Kemudian kelompok 22 di sini membawa pohon kelengkeng dengan bibit berwarna merah. Color fun ya, color funnya berwarna bukan bibit ya, salah mohon maaf. Di sini dengan bubuk color fun berwarna merah. Kemudian kelompok terakhir 23 dengan Ahabib nanti membawa pohon sarikaya, kemudian bubuk color funnya berwarna kuning. Baik, itu saja mungkin ya untuk pembagian tanaman dan pembagian warna color fun. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persilahkan kembali kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Intan Puji Lestari atas penyampaiannya terkait dengan pembagian kelompok dan juga perkenalan mentor serta terakhir terkait dengan pembagian tanaman dan juga warna untuk color fun. Baik, teman-teman terkait dengan mentornya tadi silakan setelah ini teman-teman bisa menghubungi dan juga bisa berdiskusi dengan mentornya atau kepada para mentor nantinya bisa untuk mengumpulkan kawan-kawan sekalian baik secara langsung ataupun secara virtual nantinya terkait dengan mendiskusikan persiapan-persiapan untuk PKKMB Politeknik TDC Bandung tahun 2025. Baik, teman-teman, kita lanjutkan ke sesi berikutnya yang dimana sesi sebelumnya kita sudah memaparkan terkait dengan pertama pemaparan dari tim DIS atau tim disiplin, pemaparan dari tim kesehatan, pemaparan dari tim acara, dan juga pengenalan mentor dan juga pembagian kelompok serta pembagian tanaman dan juga warna untuk color fun. Nah selanjutnya tadi sudah kita sampaikan bahwasannya di akhir akan ada sesi tanya jawab. Untuk itu teman-teman, karena untuk materi ataupun poin-poin yang akan disampaikan oleh panitia sudah selesai, sudah terpenuhi, sudah disampaikan kepada teman-teman sekalian. Untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk itu kepada teman-teman dipersilakan yang akan atau ingin bertanya untuk raise hand dan setelah kita persilakan, silakan untuk menyampaikan pertanyaannya yang kemudian akan dijawab oleh para panitia. Untuk itu kepada para peserta disilakan yang akan bertanya silakan untuk raise hand atau bisa open mic-nya. Oke, di sana sudah ada satu penanya yang sudah raise hand atas nama Nadia Mulandari. Untuk itu kepada Nadia Mulandari dipersilakan untuk on cam dan juga on mic-nya. Waktunya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, kalau untuk video perkenalan, apakah boleh dibuat dengan gaya kreatif seperti TikTok atau tren sekarang gitu? Misalnya, apakah boleh atau tidak ya? Boleh, mangga Teh. Untuk video perkenalan ya Teh. Terima kasih. Ya. Oke, atas nama Nadia bagaimana? Ada lagi pertanyaan atau dirasa sudah cukup?
sudah cukup, Pak. Oke, sudah cukup. Terima kasih ya kepada Nadia Mulandari sudah bertanya. Mungkin pertanyaan-pertanyaan ini teman-teman silakan disimak juga ya. Karena barangkali ada pertanyaan dari teman-teman yang hampir sama. Jadi sudah terwakilkan oleh teman-teman yang bertanya melalui sesi tanya jawab ini seperti itu. Oke, lanjut kepada teman-teman yang akan atau ingin bertanya, disilakan untuk raise hand atau silakan langsung on mic-nya. Oke, silakan untuk raise hand teman-teman. Oke, di sini ada atas nama Selvira Rizkia Nur Anissa. Untuk itu kepada Selvira silakan untuk on mic dan juga on cam. Waktunya disilakan. Tadi sebelumnya ada kacamata. Maaf, untuk suaranya di sini tidak terdengar dengan jelas. Jadi boleh bantu diulang untuk pertanyaannya? Sebelumnya kan tadi ada kalau kacamata. Suaranya putus-putus teh. Boleh diulang atau jika jaringan memang kurang mendukung boleh dikirim melalui fitur chat. Untuk Selvira boleh diketik saja untuk pertanyaannya biar nanti sekaligus dijawab. Oke, sembari diketik pertanyaannya untuk Selvira, kita sembari melanjutkan pertanyaan dari Elsie Majid. Untuk itu kepada Elsie Majid disilakan untuk on kamera dan juga on mic. Untuk Elsie Majid, untuk suaranya belum masuk di sini. Untuk Elsie Majid, disilakan. Ya, sudah terdengar. Silakan untuk pertanyaannya. Bapak, untuk tadi kan sudah dijelaskan bahwa di hari kedua memakai training ya Pak, yaitu training hitam. Terus disebutin lagi boleh training yang warna gelap, berarti di warna navy, warna hitam yang lainnya berarti boleh ya? Nggak harus warna hitam gitu. Untuk pertanyaan yang barusan dari Elsie Majid, mungkin kalau dibilang warna gelap lebih mendekati hitam. Jadi ada hijau yang mendekati hitam, ada biru yang dark, ya kan? Yang dark, nah mungkin bisa yang lebih mendekati hitam begitu saja. Oke, siap. Makasih Bapak. Oke, baik. Terima kasih. Untuk Elsie Majid, apakah ada lagi pertanyaan atau dicukupkan? Baik, karena tidak ada respon, berarti kita rasa sudah dicukupkan ya. Tadi pertanyaan dari Selvira Rizkia Nur Anissa, kalau untuk kacamata harus full hitam ya Pak? Silakan dijawab.
Kalau untuk kacamata, karena kan memang kita color fun itu menjaga melindungi mata gitu. Jadi walaupun tidak hitam tidak apa-apa, tapi lebih kekompakan saja ngambil warna hitam gitu. Oke, baik, terima kasih untuk Pak Chandra yang sudah menjawab. Untuk teman-teman yang akan bertanya, oke, kita prioritaskan yang raise hand terlebih dahulu ya. Dari Renata Aprilia, silakan untuk on mic dan juga on cam. Sebelumnya saya sudah lihat daftarnya, tapi nama saya tidak ada, Pak. Namanya tidak ada ya? Iya. Itu dari jalur KIP atau reguler, Kak? Maaf. KIP, Pak. KIP, nanti kita cek kembali, nanti kita hubungi ya. Mungkin karena kelewat gitu. Nanti kita cek kembali, nanti kita akan hubungi. Oke, Kak? Baik. Oke, terima kasih. Nanti akan kita coba cek dan boleh hubungin lagi ke panitia terkait dengan namanya. Oke, lanjut. Untuk pertanyaan berikutnya dari Masya Asmayani Lanika. Untuk atas nama Zoom user silakan di rename namanya terlebih dahulu agar kita bisa mempersilahkan untuk bertanya. Silakan kepada Maisa untuk on mic dan juga on cam. Waktunya disilakan. Perkenalkan, nama saya Maisa Asmayani. Izin bertanya, untuk yang pertama, untuk sepatu kets itu harus full hitam atau boleh ada warna putihnya? Untuk yang kedua, kalau yang masalah kacamata hitam, untuk kan saya pakai kacamata mins ya, apakah itu perlu lagi menggunakan kacamata hitam atau tidak juga tidak apa-apa? Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan untuk panitia untuk membantu menjawab terkait dengan pertanyaannya. Untuk yang pertanyaan sepatu, mungkin kalau sepatu full hitam kayaknya kita kayak masuk tentara gitu kan. Jadi mungkin di bawahnya putih tidak apa-apa. Mungkin bisa lihat Vans atau Ventela itu ada hitam. Jadi lebih ke bahan kainnya hitam tapi solnya putih tidak apa-apa. Gitu. Terus kemudian untuk kacamata, mungkin saya juga pakai kacamata minus. Jadi kalau sudah pakai kacamata kayaknya nggak perlu bawa kacamata hitam. Jadi yang bawa kacamata hitam itu hanya untuk orang-orang yang tidak berkacamata, begitu. Oke, bagaimana? Sudah cukup atau ada pertanyaan lagi? Cukup? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya pertanyaan dari Ryan Abdurrauf MS. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Ryan Abdul Rauf Muhammad Samuji. Saya mengambil prodi D4 Mekanik Industri dan Desain. Izin bertanya Pak, untuk terkait sepatu kan tadi Bapak bilangnya sepatu kets hitam. Nah kalau untuk sepatu kayak pantofel yang penting hitam, selain sepatu kets itu diperbolehkan atau tidak? Oke, disilakan kepada Pak Chandra. Sebetulnya diperbolehkan, cuman kan karena kita acaranya seharian mungkin akan rada panas kan, pengap kalau pakai pentopel, jadi ya disarankan pakai sepatu kets gitu. Izin bertanya lagi Pak, kalau misalnya saya mempunyai sepatu pentofel itu apakah diperbolehkan dipakai atau lebih disarankan ke sepatu kets? Tidak apa-apa dipakai, cuman kalau lebih disarankan agar menjaga biar tidak kaku karena kita banyak aktivitas seharian gitu kan. Terus kebanyakannya duduk juga, kalau sepatu pentopel tuh kayaknya agak riskan gitu. Tapi kalau memang mau pakai pentopel juga tidak apa-apa gitu. Tapi resikonya ditanggung masing-masing ya gitu. Cuman lebih disarankan sepatu kets kalau memang ada sepatu kets gitu. Ya, baik Pak, terima kasih. Sudah cukup. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Raihan Abdurrahman MS. Perkenalkan, nama saya Raihan Abdurrahman Muhammad Samuji. Saya ingin bertanya terkait
kaos ya, kaos yang baju polos berkerah. Nah itu apakah yang dimaksud itu kaos polo? Mungkin untuk mungkin untuk jawab pertanyaan kaos berkerah itu tadi kan dibilang kaos polo atau kaos berkerah saja, Pak. Kita kaos berkerah saja, kalau beli yang merek polo kan mahal. Jadi yang berkerah saja. Ya kaos yang penting berkerah gitu. Dan warnanya disesuaikan. Tapi apakah kalau misalnya saya sudah mempunyai kaos polo, apakah boleh? Kalau memang mau pakai kaos polo silakan, tidak apa-apa. Yang penting disesuaikan saja warnanya. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih kembali. Oke, baik, terima kasih kepada Raihan Abdurrahman. Selanjutnya 2 pertanyaan terakhir ya. Di sini ada 2 pertanyaan terakhir dari Muhammad Bobi Rizka A. Untuk itu kepada Muhammad Bobi dipersilakan. Sekali lagi untuk Bobi dipersilakan. Assalamualaikum Pak. Sebelumnya mau nanya untuk aksesoris seperti jam tangan, apa boleh digunakan atau tidak Pak? Mungkin tadi kan dijelaskan aksesoris berlebihan, betul? Jadi kalau jam tangan itu saya rasa bukan aksesoris berlebihan. Aksesoris berlebihan tuh kayak boleh. Kalau jam tangan boleh, itu lebih ke fashion kan. Kalau berlebihan tuh kayak anting, kalung, cincin itu berlebihan. Jadi lebih kalau ke jam tangan fine-fine aja, nggak apa-apa. Oke aja. Terima kasih Pak. Sama-sama. Baik, terima kasih. Pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir dari Saudara Lutfan Hirzi Kurniawan. Silakan. Lutfan Hizri. Perkenalkan, nama saya Lutfan dari Prodi D4 Informatika. Saya izin bertanya untuk kegiatan pra-KKMB harus ke pos 1 itu jam berapa? Dan apakah ada sanksi apabila keterlambat waktu? Oke, jawab pertanyaannya ya. Mungkin untuk rundown-nya mungkin kita akan kirimkan juga nanti kepada para mentor. Jadi mungkin untuk rekan-rekan dan teman-teman semua bisa tanya ke mentornya masing-masing. Kalau ditanya apakah ada sanksi, pasti. Semuanya pasti ada sanksi. Namanya aturan pasti ada sanksi gitu. Ya, terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Oke, baik. Sudah selesai ya terkait dengan sesi tanya jawab kita. Mungkin karena dari tadi atas nama Zoom user angkat tangan ya, mungkin kita kasih kesempatan terakhir nih untuk bertanya. Siapa namanya Zoom user? Diganti dulu. Oh iya maaf Pak. Iya. Jadi nanti nama di kemahasiswaannya khawatirnya di akademik juga namanya Zoom user. Oh iya. Soalnya akun baru Pak, ini baru bikin. Ya, silakan. Aku cuma mau bilang belum dapat kelompok. Atas nama siapa? Atas nama Radian Keanu. Oke, untuk nama-nama yang merasa hadir dan belum punya kelompok, mungkin bisa langsung hubungi admin. Nanti kita langsung akan berikan dan hubungi untuk kelompok-kelompoknya dan akan ditaruh di mentor berapa. Oke, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Untuk pertanyaan dicukupkan ya teman-teman sekalian. Untuk selanjutnya bagi teman-teman yang ada pertanyaan yang kiranya yang mungkin tadi sudah disampaikan melalui chat
ataupun juga kawan-kawan yang ingin bertanya tapi belum mendapatkan kesempatan pada kesempatan kali ini, dipersilakan kedepannya bertanya kepada pementornya masing-masing. Karena nanti setiap pertanyaan dan juga setiap persiapan teman-teman itu akan dibersamai oleh mentor masing-masing yang sudah diperkenalkan oleh divisi acara tadi. Jadi teman-teman silakan setelah ini berkoordinasi dengan pementornya masing-masing. Kalau ada pertanyaan dan juga ada hal-hal yang ingin disampaikan kepada panitia, silakan melalui pementor. Oke, teman-teman sekalian, alhamdulillah kita sudah melaksanakan sesi tanya jawab dan terdapat beberapa pertanyaan yang mungkin menjadi pertanyaan juga bagi kawan-kawan yang lainnya, tapi sudah terwakili. Dan dengan berakhirnya sesi tanya jawab juga, alhamdulillah kita telah melaksanakan pembekalan untuk kawan-kawan menuju pelaksanaan PKKMB atau kita namakan dengan pra PKKMB, yang dimana sudah dijelaskan juga terkait dengan aturan-aturan yang berlaku, kemudian juga tentang pemaparan dari tim kesehatan, juga tentang ataupun terkait dengan acara PKKMB yang akan kita laksanakan pada tanggal 12 dan juga 13 September 2025. Kemudian juga sudah dikenalkan juga para mentornya. Bagi mentor yang tadi belum perkenalan, boleh setelah ini teman-teman silakan untuk berkomunikasi secara intens. Kemudian untuk selanjutnya yaitu telah disampaikan juga pembagian terkait dengan tanaman dan juga warna per kelompok masing-masing. Harapannya seluruh materi yang disampaikan pada hari ini bisa teman-teman simak dengan baik dan juga bisa teman-teman terapkan untuk pelaksanaan PKKMB tahun 2025 di Politeknik TDC Bandung. Baik, teman-teman, sebelumnya dengan berakhirnya tiap rangkaian materi dan juga sesi tanya jawab, maka dengan ini berakhir juga pertemuan kita di pra PKKMB ataupun pembekalan PKKMB pada kesempatan kali ini. Tapi sebelum itu, sebelum kita menutup, marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Dan teman-teman jangan keluar terlebih dahulu karena kita akan melaksanakan sesi dokumentasi. Jadi silakan untuk seluruh peserta atau teman-teman calon mahasiswa baru untuk membuka kameranya. Kita hitung 20 detik dari sekarang untuk membuka kamera. Oke. Kita mulai 1, 2, 3. Tetap standby karena kita harus melihat per slide-nya. Kita harus masuk ke slide-slide berikutnya. Selanjutnya, slide berikutnya 1, 2, 3. Lanjut. Lagi 1, 2, 3. Masih teman-teman ke slide berikutnya. Tetap standby ya teman-teman karena kita tidak tahu teman-teman masuk ke slide berapa, jadi tetap standby. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Masih banyak teman-teman. 1, 2, 3. Selanjutnya 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Harap tetap dengan gayanya ya teman-teman karena
Kita cukup banyak yang hadir pada hari ini, jadi kita lanjut lagi ke berikutnya, ke slide berikutnya. Masih? Oke, masih. Kata operator masih, teman-teman. Oke, 1, 2, 3. Kemudian lanjut ke slide berikutnya. 1, 2, 3. Oke, boleh gaya bebas juga teman-teman. 1, 2, 3. Lagi, masih ada. 1, 2, 3. Masih 5 slide lagi teman-teman. 1, 2, 3. Oke, cukup? Oke, baik, dicukupkan ya teman-teman sekalian. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan rangkaian demi rangkaian acara dalam Pra-PKKMB Politeknik TDC Bandung tahun 2025. Semoga materi yang disampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman dalam rangka persiapan PKKMB Politeknik TDC Bandung, yang dimana ini menjadi gerbang bagi teman-teman untuk bergabung sebagai keluarga besar Politeknik TDC Bandung. Baik teman-teman, saya Muhammad Andri Juniawan selaku Master of Ceremony dalam kegiatan Pra-PKKMB pada kesempatan kali ini. Apabila dalam penyampaian, dalam memandu acara kita pada hari ini terdapat salah kata, kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Sampai berjumpa di kesempatan berikutnya, sampai bertemu di PKKMB Politeknik TDC Bandung tahun 2025 pada tanggal 12 sampai dengan 13 September tahun 2025. Sekian, terima kasih. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.